Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Kembali lagi pada pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Ulangan 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-25. Saya akan membacakan untuk kita semua Ulangan 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-25. Di bawah perikop, kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Ayat yang pertama, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarkanlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat baik, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengingatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan yang baik, yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik dan tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga Ia memunahkan engkau dari muka bumi. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Haruslah berpegang pada perintah, peringatan dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan yang baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, dengan mengusir semua musuhmu dari hadapanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita? Maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Tuhan membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar dan mencelakakan terhadap Mesir, terhadap Firaun dan seisi rumahnya di depan mata kita, tetapi kita dibawanya keluar dari sana supaya kita dapat membawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan dan takut akan Tuhan Allah kita,
supaya senantiasa baik keadaan kita, dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini, dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita seperti yang diperintahkan kepada kita. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menyimak dengan baik apa yang tertulis dalam kebenaran firman tersebut, kita akan memahami dalam setiap langkah kita, dalam setiap kehidupan kita, Tuhan tidak akan membiarkan kita kesusahan. Tuhan tidak akan membiarkan kita celaka dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bersama bahwa segala sesuatu bisa dikendalikan oleh Tuhan. Segala sesuatu bisa dikerjakan oleh Tuhan. Mungkin kita khawatir, mungkin kita takut di dalam kehidupan ini. Tetapi kita tahu bersama bahwa Tuhan adalah Raja atas segala raja dalam kehidupan kita. Nah, pada pagi hari ini saya memberikan kebenaran firman Tuhan dengan tema menjadi kaya. Nah, setiap kita pasti membutuhkan kekayaan, pasti membutuhkan harta, pasti menginginkan hidup yang sejahtera, hidup yang berkelimpahan, hidup yang berkecukupan. Tetapi saudara, apakah itu baik di mata Tuhan atau tidak? Kita harus belajar bahwa segala sesuatu yang kita punya, segala sesuatu yang kita inginkan dalam kehidupan kita itu adalah dari Tuhan. Termasuk dengan kekayaan kita, harta kita, hidup kita yang berkecukupan, itu semua dari Tuhan. Bukan karena kemampuan kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi semata-mata itu semua karena Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan membahas tentang di mana bangsa Israel itu dibebaskan oleh Tuhan dari tanah Mesir, di mana orang-orang Israel dibebaskan oleh Tuhan dari perbudakan mereka. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang dibebaskan, ya, dibebaskan dari perbudakan atau dibebaskan dari tekanan-tekanan, pasti kita sering mengalaminya. Mungkin tanpa kita sadari bahwa segala sesuatu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Segala kecelakaan, segala kekhawatiran, segala ketakutan pasti kita akan merasakannya. Tetapi kita tahu bersama bahwa segala sesuatunya itu sudah dipulihkan oleh Tuhan. Segala sesuatu itu terjadi oleh karena Tuhan. Semua itu ada rencana dari Tuhan. Itu bukan semata-mata hanya terjadi begitu saja, tidak. Tetapi semuanya itu ada rencana di balik semuanya yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita berbicara tentang bangsa Israel. Ya, bangsa Israel menginginkan kekayaan, menginginkan kebebasan. Ya, kekayaan yang benar itu bukan diperoleh dari uang, bukan diperoleh dari kekuatan kita, bukan diperoleh dari kerja keras kita. Kalaupun kita bekerja keras, itu akan sia-sia jika kita tidak mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita melakukan itu bukan bergantung kepada Tuhan, kalau kita bergantung pada diri kita, maka semua itu akan sia-sia. Nah, kekayaan yang benar itu adalah kekayaan yang diperoleh dari Tuhan, yang diperoleh dari seseorang yang mempunyai kerendahan diri di hadapan Tuhan, yang mentaati perintah-perintah Tuhan. Karena setiap kita pasti menginginkan harta, menginginkan kekayaan. Ya, kita sebagai manusia biasa, kita sebagai manusia yang diciptakan Tuhan yang sangat sederhana. Ya, pasti kita menginginkan kehidupan yang berkecukupan, kehidupan yang berkelimpahan. Pasti kita tidak mau merasakan kesusahan. Mungkin ada, tapi tidak semua orang itu mau merasakan kesusahan. Kesusahan yang artinya orang yang mau mengalami kesusahan dari hidupnya, dia mau merasakan bahwa bagaimana Tuhan memproses hidupnya, bagaimana Tuhan memproses hidupnya itu dari yang susah sampai ke kehidupannya yang benar-benar berkecukupan. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang kecukupan, kalau kita berbicara tentang kekayaan, pastinya
segala sesuatu itu kita perlu dengan bekerja bekerja keras, banting tulang, siang dan malam tidur tidak nyaman, makan tidak makan. Kadang kita berpikir bahwa seharus seperti ini, apalagi para orang tua memikirkan masa depan anaknya, bagaimana agar anaknya tidak mengalami kehidupan yang sama seperti mereka. Pastinya mereka akan banting tulang untuk bekerja untuk anaknya, memberikan dia pendidikan yang baik, mencarikan dia sekolah yang terbaik. Tetapi kadangkala kita sebagai anak juga, kita tidak berpikir ke situ bahwa segala sesuatu yang orang tua kita lakukan itu untuk kebaikan kita. Kadangkala kita juga sebagai anak menunjukkan ego kita. Kita merasa bahwa apa yang diberikan oleh orang tua kita itu tidak cukup untuk sampai di situ saja. Kita maunya yang lebih, yang sama seperti orang yang di luar sana, tanpa kita sadari bahwa tidak harus selalu kaya, tidak harus selalu mewah agar masa depan kita cerah. Kita sebagai orang susah juga kita bisa sukses asalkan kita tekun di dalam belajar, asalkan kita rajin belajar, asalkan kita mensyukuri apa yang kita miliki dalam kehidupan kita. Bersyukur itu adalah cara kita. Bersyukur itu adalah salah satu bagaimana kita menerima kehidupan kita yang begitu sederhananya. Karena segala sesuatu itu diberikan oleh Tuhan dengan kasih-Nya. Karena bagi Tuhan kehidupan kita adalah yang paling istimewa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai manusia bisa menjadi kaya dengan kerendahan hati kita, dengan ketaatan kita, seperti yang dituliskan dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, seperti yang dituliskan dalam ayat yang keempat, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Nah, Alkitab sudah berbicara bahwa dengarkanlah Tuhanmu, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, kasihilah Tuhanmu dengan segenap jiwamu. Kita tahu bersama bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu hanya milik Tuhan. Kita perlu mengasihi Tuhan, kita perlu mentaati Tuhan dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita. Apa yang kita miliki dalam kehidupan kita, kita harus mempersembahkan pada Tuhan kita. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang esa, ya, Tuhan yang besar dalam kehidupan kita, Tuhan yang mulia, Tuhan yang mengasihi kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah kita melupakan Tuhan karena berkat-Nya, karena pelepasannya dari perbudakan, hingga sampai pada saat ini kita boleh menjadi manusia yang bebas. Kita boleh menjadi manusia yang menikmati hidup ini dengan sebebas-bebasnya. Kita jangan lupakan Tuhan, karena berkat-berkat-Nya masa kini sudah terlepas dari perbudakan. Perbudakannya kita sudah luput dari dosa-dosa kita. Bahkan kita tahu bersama bahwa Ia juga mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Untuk menyelamatkan kita sebagai manusia yang berdosa. Agar segala sesuatunya itu ditanggung oleh-Nya. Agar kita sebagai manusia, agar kita sebagai ciptaannya tidak mengalami hal apa yang Ia alami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kasihilah Tuhan kita dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Kasihilah Tuhan kita, sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi kehidupan kita. Kita harus menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan. Mengasihi itu kita harus menunjukkan pada lingkungan kita juga, pada keluarga kita. Karena kenapa? Kita harus menunjukkan kasih itu kepada mereka. Kalau kita tidak menunjukkan kepada yang nyata, bagaimana kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Pastinya kita harus menunjukkan kasih itu
lewat tindakan kita, bukan hanya dari perkataan kita, tapi kita juga harus bertindak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita mengasihi Tuhan kita dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, karena Tuhan adalah segalanya untuk kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga perlu memberitakan firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya. Kita mengajarkan kepada saudara kita mengajarkan kepada keluarga kita mengajarkan kepada lingkungan kita, maupun di rumah, di jalan, dimanapun kita berada. Ya. Karena memberitakan firman Tuhan itu bukan hanya waktu-waktu tertentu saja, tapi dimanapun kita berada, kita harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Karena di dalam kebenaran firman Tuhan di ayat yang ke-7 berkata bahwa haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengingatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya kepada tiang pintu rumahmu dan pada pintu pagarmu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sini mengajarkan kita bahwa kita harus selalu mengingat Tuhan. Kita harus mengajarkan firman Tuhan itu kepada anak-anak kita, kepada orang-orang yang ada di dekat kita. Kita harus mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada lingkungan kita. Apabila kita duduk, apabila kita berjalan, apabila kita bangun. Dan firman Tuhan juga mengatakan bahwa haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskan pada tiang pintu rumahmu dan pintu gerbangmu. Bukan hanya kita menyampaikan saja, tetapi kita harus menuliskannya. Ya, kita harus menuliskannya. Kita menuliskan di dahi kita menuliskan pada tangan kita. Kita harus menuliskannya pada tiang pintu rumah kita. Kita harus menuliskan pada tiang gerbang kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengajarkan tentang memberitakan kebenaran firman Tuhan, sekarang di mana-mana kita melihat bersama bahwa anak-anak muda berlomba-lomba memberitakan kebenaran firman Tuhan. Itu semua oleh karena panggilan Tuhan, oleh itu semua karena anak-anak muda mengasihi Tuhan. Karena mereka adalah anak muda yang tumbuh di dalam Tuhan, dan mereka akan terus memberitakan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengasihi Tuhan kita mentaati Tuhan kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita juga harus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan juga saudara-saudara, marilah kita beribadah kepada Tuhan. Mungkin hari-hari kemarin ada sebagian dari kita yang tidak mau beribadah kepada Tuhan, tapi pada pagi hari ini marilah bersama-sama kita menyembah Tuhan. Marilah kita datang kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena kalau kita melupakan Tuhan, maka hidup kita akan sia-sia. Maka segala sesuatu yang kita harapkan di dalam kehidupan itu tidak akan ada artinya jika tanpa Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan, karena segala sesuatu yang kita ingin capaikan, itu harus melalui campur tangan Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kemampuan kita segala sesuatunya boleh terjadi, tetapi semua itu karena Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau menjadi orang yang berkecukupan, orang yang kaya, kita harus mengasihi Tuhan. Kita harus mentaati perintah-perintah Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Ulangan 6 ayat 1 sampai dan ke-25. Itu mengajarkan kita bagaimana kita bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita mereka. Karena segala sesuatunya itu bukan hanya berasal dari dalam diri kita, tapi itu semua karena kebaikan Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan mencintai kita.
karena kita istimewa di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita sebagai orang-orang percaya, kita harus selalu ingat Tuhan. Kita harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mengajarkan firman Tuhan kepada orang-orang lain, dan beribadah kepada Tuhan. Mungkin itu saja yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.